Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan saya berharap semua diberkati Tuhan dan siap untuk beribadah di Minggu pagi ini. Dan sebelum kita mulai ibadah Minggu pagi ini, saya mengajak semua untuk siapkan hati kita, siapkan diri kita, dan bersama saya kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat Minggu pagi ini. Kami kembali boleh beribadah secara online bersama JKI The Way. Biarlah di minggu pertama, di bulan yang baru ini, di bulan November ini, kami semua semakin takut akan Tuhan. Dan tolong kami Roh Kudus mampukan agar setiap kami ketika mengikuti ibadah, meskipun hanya lewat online, ibadah kami ini, yang kami lakukan ini, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menyenangkan Tuhan, dan juga kami diberkati dengannya. Ampuni salah dosa kami, kuduskan kami sehingga kami benar-benar mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama, ke dalam Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati dalam memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Mutiara Terpendam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari siapkan hati kita sesaat menyembah Tuhan dalam roh kita. Beri yang terbaik lewat penyembahanmu, saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari saudara, kembali kita menyanyi, menyembah Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penasehat ajaib kami, Allah yang Immanuel, menyertai kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala pertolongan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari bersama saudara. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, haleluya, Dia jadikan semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya masih membagikan materi tentang seri mengulik tentang Adam, manusia pertama. Kita sedang mengeksposisi kitab Kejadian, khusus kita akan bicara tentang Adam. Seri ketiga berarti sudah ada seri pertama dan seri keduanya yang sudah Bapak Ibu bisa mestinya mengikuti. Kalau belum mengikuti, baru mendengarkan kali pertama kali di The Warriors Channel ini, pelayanan digital ministry dari JKI The Way, silakan Bapak Ibu mencari seri pertama dan keduanya di minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu. Ya, Bapak Ibu harus mengikuti secara serinya supaya Bapak Ibu memahami, ya. Karena saya membagikannya berusaha untuk menyampaikannya secara sistematis dengan harapan mudah dipahami, mudah dimengerti. Tapi jujur saja, meskipun saya sudah berusaha melakukan maksimal, tetap ada saja yang tidak memahaminya.
Ya, yang mengikuti secara runtut saja sulit memahaminya karena seperti saya bilang, seringkali dogmatika itu sudah begitu mengakar di kepala kita, di otak kita, di hati kita, sehingga ketika mendengarkan tafsiran yang baru, mendapatkan pemahaman yang baru, kita sulit, kita reject. Ya, kita nggak bisa menerimanya karena banyak argumentasi-argumentasi. Ya. Makanya Bapak Ibu merendahkan hati, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita doa dulu yuk, kembali sebelum kita mulai. Bapak yang baik, lembutkan hati kami, agar kami mau menjadi seorang murid yang mau belajar kebenaran. Dan Roh Kudus tolong kami memahami jika yang disampaikan ini benar, maka buat kami mengerti, memahami, sehingga akhirnya bisa menghidupinya. Kami serahkan firman yang akan disampaikan ini, dan yang akan kami dengar ini, ke dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami siap diberkati. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita mulai untuk belajar ya. Kita akan baca terlebih dahulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Saya coba pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kata manusia di sini dalam bahasa aslinya adalah Adam. Bentuknya kata benda maskulin tunggal. Ayatnya kemudian dilanjutkan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bapak Ibu perhatikan tadi, habis kata supaya, ada buka kurung, mereka, tutup kurung. Dalam teks aslinya tidak ada kata mereka. Jadi yang benar itu adalah menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itulah terjemahan yang lebih tepatnya. Kita lanjut ya. Maka Allah menciptakan manusia. Ya. Kata manusia di sini menggunakan kata Ibrani ha-adam. Bentuknya artikel. Ya. Kata benda maskulin tunggal. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, kata dia di situ menggunakan kata Ibrani oto, orang ketiga maskulin tunggal. Titik koma, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu kata mereka menggunakan kata Ibrani otam, ya, orang ketiga maskulin jamak. Allah memberkati mereka, merekanya juga menggunakan kata otam, orang ketiga maskulin jamak. Lalu Allah berfirman kepada mereka, lahem, ya, orang ketiga maskulin jamak, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya sengaja coba menjelaskan kata asli yang merujuk pada manusia dan juga kata ganti orangnya. Ada kata ganti orang pertama tunggal, ada kata ganti orang ketiga jamak gitu ya. Ada kata ganti orang ketiga maskulin tunggal, ada kata ganti orang ketiga maskulin jamak ya. Dia itu kata tunggal, kata ganti orang ketiga bentuk tunggal dia, dan mereka kata ganti orang ketiga maskulin jamak. Kenapa saya penting untuk membagikan ini? Supaya Bapak Ibu bisa memahami gitu ya, tentang konteks ayatnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, ya, sekarang coba saya bagikan ya pemahaman atau tafsir yang menurut saya lebih tepat. Jadi ayatnya sama tadi, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Cuma saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang berwarna putih, kemudian di tengah-tengahnya kuning, tulisannya warna kuning, dan berikutnya kalimat yang berwarna putih lagi. Kita baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita, supaya berkuasa atas mereka ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu ayat 26. Maka Allah menciptakan Adam menurut gambarnya.
menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini menarik di sini, saudara. Ya. Pertama, jelas dalam Kejadian 1, di sini ada kata bara yang diterjemahkan oleh LAI menjadi kata diciptakan atau menciptakan. Maka Allah menciptakan Adam menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, menarik di sini. Jadi Allah menciptakan Adam menurut gambarnya diciptakannya dia. Jadi Adam itu benar-benar diciptakan menurut gambarnya Allah. Tapi menarik setelah kalimat ini menunjukkan, mengekspresikan bentuknya tunggal, dia di sini kan kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Dan Adam jelas itu bicara mengenai kata tunggal, ya, kata bentuk tunggal, titik koma, ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ada kalimat yang berbeda, di mana kalimat sebelum titik koma itu merujuk pada Adam, bentuknya tunggal. Kemudian setelah titik koma, laki-laki dan perempuan diciptakan, bara juga. Mereka, bentuknya kata ganti orang ketiga, jamak. Kemudian kalimat berikutnya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi manusia, dalam hal ini Adam, manusia Adam, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, itu adalah laki-laki dan perempuan. Manusia Adam, laki-laki dan perempuan dalam Kejadian 1 dikatakan dengan jelas diciptakan Tuhan. Jadi apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini kita harus benar-benar membacanya pelan-pelan. Makanya saya selalu berkata, kita kalau membaca Alkitab itu tolong kita jujur dan polos, ya. Membaca teks itu tanpa dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Kadang-kadang sulit memang karena kita sudah dimasuki ajaran di kepala kita ini. Dalam Kejadian 1 jelas Bapak Ibu, ya, bahwa Allah menciptakan Adam, diciptakannya dia menurut gambarnya Tuhan, gambarnya Allah. Nah, Adam ini kemudian ternyata bukannya tunggal, bukannya seorang laki-laki yang seperti kita bayangkan, ya. Dalam Kejadian 1, Adam ini itu adalah laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik struktur katanya. Makanya kalau Bapak Ibu mengikuti seri sebelumnya, saya sudah membagikan tafsir-tafsir orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, dan juga teolog Kristen. Silakan Bapak Ibu ikuti dulu. Makanya saya bilang nggak bisa kita hanya mendengarkan khotbah saya ini dari satu seri, terus Bapak Ibu menyimpulkan saya benar atau saya salah. Saya sudah membagikan seri pertama, kedua, ketiga, berharap kedewasaan Bapak Ibu untuk mengikutinya, supaya paling tidak setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya, Bapak Ibu paham bahwa saya tidak menafsirkan sembarangan atau serampangan. Ya. Ini sudah menjadi problematika dalam dunia teologi, ya, baik oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi disinggung-singgung? Karena ini adalah kitab Kejadian. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama diberikan Tuhan untuk orang Yahudi. Dan juga menjadi perbincangan dan juga perdebatan ketidaksesuaian penafsiran dari banyak teolog-teolog Kristen sampai detik ini. Nah, sekarang saya mau bagikan tafsiran saya, tafsiran The Way tentunya. Saya akan mengatasnamakan The Way. Ya. Jadi kalau saya membaca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 ini, manusia yakni Adam, ya, itu laki-laki dan perempuan di dalam Kejadian 1. Jadi ketika dalam Kejadian 1 Tuhan menciptakan Adam, Adam ini yang kemudian kita kenal sebagai manusia ini diciptakan sekaligus laki-laki dan perempuan. Perhatikan struktur katanya. Jangan coba dibandingkan, dihubungkan dengan ayat-ayat lain dulu. Kita fokus di sini dulu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tolong libatkan Roh Kudus tentunya.
supaya kita bisa membacanya dengan lebih terang. Ayat ini harus ditafsirkan terlebih dahulu dari ayat ini dengan lihat konteks atas, konteks bawahnya. Baru kita nanti setelah memahami, kita coba hubungkan dengan ayat-ayat yang agak jauh. Nanti kita akan singgung nih. Kita akan membaca Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 21 sampai 23 yang bicara juga soal Adam. Kita baca ayatnya. Saya pakai terjemahan baru Bapak Ibu ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk, dalam bahasa Ibraninya wayiser, manusia. Manusia ini kata Ibraninya ha-Adam. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk Adam itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia, ha-Adam, demikianlah Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Itu ayat Kejadian 2 ayat yang ke-7. Lanjut kita baca ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia, ha-Adam, itu tertidur. Lalu Tuhan membuat Adam itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dari ha-Adam itu, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam itu, dibangunnyalah wayiben, ya, seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia, dibawanya kepada ha-Adam, dibawanya kepada Adam itu. Lalu berkatalah manusia, ha-Adam itu, lalu berkatalah Adam itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, Isyah. Dia akan dinamai Isyah sebab ia diambil dari laki-laki. Bapak Ibu, inilah Kejadian pasal 2. Seringkali orang Kristen itu begitu rancunya, terlebih rancu karena memang sudah diajarkan oleh dogmatika yang selama ini dipahami oleh gereja. Dengan seperti saya jelaskan dalam seri-seri sebelumnya, menafsirkannya secara umum bahwa Kejadian 1 itu bicara hal yang umum, Kejadian 2 ini bicara hal yang khusus. Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini sebenarnya bicara mengenai sesuatu yang sama, cuma dilihat dalam perspektif umum dan perspektif khusus. Jadi Kejadian 2 itu menjelaskan Kejadian 1, alias Adam di Kejadian 1 dan Adam di Kejadian 2 itu adalah oknum, entitas yang sama. Sekali lagi, silahkan kalau orang mau menafsirkan seperti itu, seperti saya pun dulu diajar demikian. Tapi ketika saya belajar lebih dalam lagi, mengulik lagi, saya coba buang itu semua pemahaman tafsir-tafsir yang sudah ada yang agak merasuki pikiran saya, dan saya mulai membaca Alkitab dengan tulus apa adanya, melibatkan Roh Kudus tentunya, berharap sungguh Roh Kudus yang mencerahkan itu. Saya terbuka pikiran saya dan hati saya bahwa Adam di Kejadian 1 dan Adam di Kejadian 2 itu dua entitas, dua oknum yang berbeda. Ya. Adam Kejadian 2 nih, ayat 7 dan juga ayat 21 sampai 23. Ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk Adam dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi semua kata manusia saya rubah jadi kata Adam. Lalu Tuhan Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada Adam. Lalu berkatalah Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai Isyah, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara perhatikan baik-baik bahwa dalam konteks Kejadian 2, tidak dijelaskan dengan sama seperti Kejadian 1. Dalam Kejadian 1, Allah menciptakan Adam. Diciptakannya dia menurut gambar dan rupanya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dalam Kejadian 1, Adam, yakni manusia, yang laki-laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan. Kalimatnya begitu. Bahasa aslinya begitu. Bara. Sedangkan dalam Kejadian 2, Adam yang ada di Kejadian 2 tidak dikatakan diciptakan. Kalau kita membacanya, Adam ini dibentuk Tuhan
kemudian ada tulangnya Adam yang dibangun dari tulang itu perempuan yang kemudian dinamai Isyah, ya perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi kejadian 1 dan kejadian 2 lewat struktur katanya, kejadian 1 Allah menciptakan, kejadian 2 Allah membentuk atau membangun, ini adalah dua hal yang berbeda. Adam dibentuk Tuhan dari debu tanah dan Isyah dibangun Tuhan dari rusuk Adam. Itulah yang dikatakan dalam kejadian 2, berbeda kalimatnya, sebab di kejadian 1 Tuhan menciptakan Adam. Laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dari kata bara, diciptakan. Ketika saya mendalami topik ini beberapa waktu yang lalu, tepatnya awal tahun yang lalu, seperti saya bilang kan, saya rasa ini sudah saya khotbahkan entah itu di akhir 2 tahun lalu, apa di awal tahun 2022 kemarin, tahun kemarin. Silakan dicek, masih ada kok pertinggalnya. Ada beberapa yang saya masih sepaham dengan tafsiran yang tahun kemarin, tapi ada beberapa yang saya pertajam, saudara. Tapi tidak ada perbedaan signifikan dari tafsiran saya sekarang ini dengan tafsiran saya yang tahun kemarin soal Adam. Saya tetap berkata bahwa Adam pasal 1 dan Adam pasal 2 itu berbeda. Adam pasal 1 itu Adam diciptakan laki-laki dan perempuan sekaligus. Mereka diciptakan Tuhan. Sedangkan Adam di kejadian 2 itu Adam laki-laki, kemudian dari bagian tulang Adam laki-laki ini dibangun Tuhan Isyah. Ya, Isyah ini adalah perempuan. Dan dalam kejadian 2 juga dikatakan Adam itu dibentuk Tuhan dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tidak ada kata diciptakan di situ, tapi dibangun atau membentuk. Sekali lagi, seperti saya bilang di minggu lalu dalam khotbah seri yang kedua, Alkitab itu harus ditafsir. Maka saya berharap Bapak Ibu legowo untuk menerima terlebih dahulu tafsiran saya ini. Selanjutnya Bapak Ibu mau mengimani, mau mempercayai, ya silakan saya kembalikan kepada saudara. Tapi yang saya mau katakan ini adalah tafsir. Dan Alkitab itu memang harus ditafsirkan. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah saya seri kedua, saya sudah paparkan. Dalam konteks Yahudi, rabi-rabi Yahudi pun berbeda tafsir soal manusia pertama ini. Para teolog-teolog perjanjian baru yang mula-mula, bapak-bapak gereja, ya, itu pun juga berbeda tafsir tentang manusia pertama ini. Jadi namanya perbedaan tafsir itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tergantung nanti Bapak Ibu mau mengikuti tafsiran yang mana. Saya sedang membagikan tafsiran saya. Jadi tafsiran saya seperti ini. Allah ketika penciptaan hari ke-6, ya, Allah menciptakan makhluk hidup yang dinamakan Adam. LAI menerjemahkannya menjadi manusia. Jadi kalau kita melihat kejadian 1, Allah ketika penciptaan hari ke-6 itu, dia menciptakan makhluk hidup yang dinamakan manusia. Seperti dia menciptakan makhluk hidup yang dia beri nama tumbuh-tumbuhan. Dia menciptakan makhluk hidup yang diberi nama binatang-binatang. Nah, di hari ke-6 itu Tuhan menciptakan makhluk hidup yang dinamakan manusia, Adam. Makhluk yang dinamakan Adam ini, makhluk yang dinamakan manusia ini diciptakan sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian pasal 1. Mereka ini diciptakan untuk berkuasa atas bumi, menguasai bumi, dan isinya. Silakan membaca Kejadian 1. Mereka ini, laki-laki dan perempuan, makhluk yang dinamakan Adam atau manusia ini, kemudian diberi tugas juga untuk memenuhi bumi dengan anak cucu mereka. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itulah perintah Tuhan kepada makhluk yang dinamakan Adam atau manusia, laki-laki dan perempuan di Kejadian pasal 1. Jadi, Adam ini sudah ada di hari penciptaan ke-6, terakhir. Semua makhluk hidup yang lainnya, semua yang ada di semesta ini, sudah diciptakan sebelum Adam, manusia ini,
diciptakan. Sebelum makhluk yang namanya Adam, sebelum makhluk yang namanya manusia ini diciptakan. Termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, baik yang di darat, di udara, maupun di air dan di laut. Sudah Tuhan ciptakan terlebih dahulu. Lalu dalam kurun waktu tertentu, ya, ternyata ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai kehendak Allah. Sekali lagi, ini area tafsir. Saya ingin memberikan apologet saya, penjelasan saya kenapa saya mengatakan Adam di Kejadian 1, makhluk yang dinamakan Tuhan Adam di Kejadian 1 dengan Adam, nama manusia yang namanya Adam di Kejadian 2 itu adalah dua entitas yang berbeda. Jadi setelah hari penciptaan ke-6, setelah Tuhan menciptakan makhluk yang diciptakan menurut gambarnya dan rupanya, ya, dan makhluk itu kemudian dinamakan Adam, ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya ini, makhluk yang dinamakan Adam, yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya ini kan memiliki kemampuan bisa seperti Allah. Dikatakan bahwa makhluk yang namanya Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia diciptakan seperti Allah. Maka Adam atau makhluk hidup yang namanya Adam ini punya kemampuan seperti Allah. Kemampuan seperti Allah ini bisa macam-macam. Kemampuan dalam mencipta, kemampuan dalam berkuasa, kemampuan dalam wibawa yang lebih. Ya. Sehingga akhirnya mereka ini menggunakan kelebihan mereka dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Potensi besar yang dimiliki manusia, makhluk hidup yang namanya manusia ini, tidak diimbangi oleh hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga, meskipun ini tafsir ya, sehingga saya mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup yang namanya Adam ini, manusia ini, menurut gambar dan rupanya, si Adam ini kemudian memahami kelebihannya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga karena dia tidak memiliki hikmat dari Allah, roh yang dari Allah, manusia yang dinamakan, makhluk hidup yang dinamakan Adam atau manusia ini, melakukan sesuatu yang di luar kehendak Allah. Dengan potensinya, dengan kapasitasnya, yang mereka rasa lebih daripada makhluk hidup lainnya, mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, Kejadian 2 terjadi. Apa itu? Oleh karena manusia-manusia, oleh karena makhluk hidup yang dinamakan Adam, dinamakan manusia, yang di Kejadian 1 diciptakan laki-laki dan perempuan, dan mereka kemudian diberi kuasa, dan karena mereka adalah gambar dan rupa Allah, mereka mungkin menyadari kelebihan mereka, dan menggunakan itu tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mereka sudah beranak cucu. Nah, karena itu sesuatu yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan ambil salah satu dari Adam. Tuhan ambil salah satu dari Adam. Kebetulan kalau kita baca Kejadian pasal 2, Adam yang diambil adalah manusia laki-laki. Untuk disempurnakannya dengan debu tanah dan nafas hidup darinya. Sekali lagi, ini memang area tafsir. Tapi saya menafsirkan tidak berbeda, tidak bertentangan dengan teks yang ada di situ. Kalau Bapak Ibu merasa tidak seperti itu, Pak, ya karena Bapak Ibu sudah punya pemahaman yang saya bilang tadi. Dimasuki di pikiranmu sejak kau sekolah minggu tentang siapa itu Adam yang dipahami oleh gereja. Maka ketika dengar tafsiran saya yang baru seperti ini, tentu ada penolakan dalam diri Bapak Ibu. Silakan. Makanya saya berharap Bapak Ibu untuk mau merendahkan hati terlebih dahulu dan meminta pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang nanti menghakimi gitu. Roh Kudus nanti yang akan menjelaskan gitu. Tafsir yang benar itu tafsiran yang selama ini Bapak Ibu dapatkan dan terima dari gerejamu, atau tafsiran yang baru kau dengar dari saya ini. Ya. Saya yakin ada juga hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan seperti ini, tapi tidak banyak. Ya. Saya menafsirkan seperti ini. Jadi, makhluk hidup yang namanya Adam yang Tuhan ciptakan di hari penciptaan ke-6 itu
yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dia akhirnya merasa punya kelebihan daripada makhluk hidup lainnya yang Tuhan ciptakan juga sebelum Tuhan ciptakan mereka di hari ke-6. Mereka ini bertindak sewenang-wenang. Makhluk hidup yang namanya Adam atau manusia, laki-laki dan perempuan ini berbuat semau hati. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan ambil salah satu Adam laki-laki itu untuk dibangun kembali dari debu tanah dan diberikan nafas hidup. Sehingga di antara makhluk hidup yang namanya Adam itu, yang ada laki-laki dan perempuan dan mungkin saja sudah beranak cucu hari itu, banyak jumlahnya, Tuhan ambil salah satu dari Adam, dari makhluk hidup yang namanya Adam laki-laki, ya, untuk Tuhan bentuk kembali. Tuhan tidak ciptakan yang baru, Tuhan bentuk kembali. Dengan bahasa Alkitab, dengan debu tanah dan nafas hidup yang darinya. Maka Allah mengambil seorang dari makhluk hidup yang dinamakan Adam atau manusia yang tentu saja sudah beranak cucu tadi. Tuhan memilih salah satu. Dan ini hak prerogatifnya. Ini sama saja saudara mempertanyakan kenapa Abraham yang dipilih, kenapa bukan orang lain. Kenapa misalnya Nuh yang dipilih, kenapa bukan orang lain. Kenapa misalnya Yunus yang dipilih, kenapa bukan orang lain. Kenapa misalnya Yohanes Pembaptis yang dipilih, kenapa bukan orang lain. Kenapa Rasul-Rasul 12 yang dipilih, bukan yang lainnya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Kenapa saya yang dipilih untuk menafsirkan ini dan membagikannya kepada saudara, bukan yang lainnya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi setelah Tuhan mengambil salah satu makhluk hidup yang namanya Adam atau manusia itu, yang bergender atau berkelamin laki-laki, ya, maka Tuhan sempurnakan dia. Tuhan bangun si manusia laki-laki ini dengan debu tanah dan nafas hidup. Yang diambil Tuhan hanya satu, yakni Adam yang laki-laki. Tuhan hanya memilih satu. Karena bisa saja sudah ada banyak orang-orang, sudah banyak ada makhluk hidup yang namanya Adam, karena mereka memang sudah diperintahkan beranak cucu sejak hari penciptaan ke-6. Kita tidak tahu ada selisih waktu, durasi waktu berapa lama antara kejadian 1 dan kejadian 2 ini. Bisa ratusan tahun, bisa kemarin, bisa jutaan tahun, nobody knows. Only heaven knows. Tapi setelah banyak makhluk hidup yang namanya manusia itu beranak cucu, Tuhan pilih satu. Hanya satu yang laki-laki. Ini kasih karunia Tuhan. Kemudian dibentuk ulang si Adam laki-laki ini. Dengan menyempurnakannya dengan debu tanah dan nafas hidup darinya. Lalu dinamakan makhluk hidup yang sempurna ini dengan nama pribadi, proper name, Adam. Tadinya Adam itu hanya nama makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Makhluk hidup itu dinamakan manusia. Seperti Tuhan menamakan makhluk hidup yang namanya binatang. Seperti Tuhan menciptakan makhluk hidup yang namanya tumbuh-tumbuhan. Tuhan juga menciptakan makhluk hidup yang namanya Adam, manusia. Itu ya saudara ya. Nah, ketika akhirnya Tuhan memilih salah satu makhluk hidup yang namanya Adam ini, dan Tuhan bangun ulang, Tuhan sempurnakan dengan debu tanah dan nafas hidup, lalu Tuhan menamakan makhluk yang namanya Adam ini, yang sudah disempurnakan ini, dengan nama proper name, Adam. Adam ini kemudian ditempatkan di taman di Eden yang baru saja dibuat Tuhan. Jadi kalau kita membaca Adam di dalam konteks Kejadian pasal 2, itu bicara mengenai proper name. Mengenai nama pribadi, nama diri. Memang rasnya dia, jenisnya dia dinamakan Adam. Makhluk yang namanya Adam, manusia. Tapi di antara makhluk yang namanya Adam ini, Tuhan pilih seseorang, laki-laki, kemudian Tuhan sempurnakan, dan Tuhan kasih nama dia, pribadi ini, dengan nama Adam. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau ngomongin Adam itu kita harus lihat sekarang ini. Ada Adam yang namanya nama makhluk ciptaan Tuhan. Ada namanya Adam yang proper name. Yang diberi nama pribadi oleh Tuhan Adam. Yang kebetulan Adam ini yakni makhluk yang diciptakan Tuhan
dan diberi nama makhluk itu adalah Adam atau manusia. Semoga Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi di luar Taman Eden ada banyak Adam-Adam lain. Ada banyak makhluk hidup, ada banyak makhluk yang diciptakan Tuhan di hari ke-6 penciptaan. Ada banyak makhluk yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan, yang ada di luar Taman Eden. Yang juga mereka hidup sebagai makhluk yang hidup, seperti layaknya makhluk hidup lainnya, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Tapi ada satu laki-laki dari makhluk hidup yang namanya Adam itu, yang Tuhan bentuk ulang, Tuhan sempurnakan, dan diberi nama Adam, dan Tuhan taruhkan dia di Taman Eden. Seorang. Jadi sebenarnya Adam ini ketika dia ada di Taman Eden, di luar Taman Eden, dia punya saudara-saudara satu spesies. Yang namanya Adam juga. Makhluk hidup yang namanya Adam. Ya kurang lebih kita pakai alegoris lah ya. Bapak Ibu kalau ke kebun binatang, Bapak Ibu lihat ada kandang macan, kandang harimau. Di kandang itu kita hanya mungkin lihat satu atau sepasang saja harimau, tidak lebih. Tapi mestinya Bapak Ibu paham bahwa di luar sana ada banyak harimau-harimau lain yang mungkin masih berkeliaran bebas di hutan-hutan belantara. Begitulah Adam dalam Kejadian 2. Jadi ketika kita membaca Adam di dalam Kejadian 2, di mana Adam ini, makhluk yang dikasih nama proper name, Adam ini, dan Tuhan taruh di Taman Eden, kita harus membayangkan bahwa di luar Taman Eden sudah ada Adam-Adam yang lainnya, atau makhluk hidup lain yang memang dinamakan Adam. Bukan proper name ya, makhluk hidup yang dinamakan Adam. Yakni Adam yang Tuhan ciptakan di hari penciptaan ke-6 di Kejadian 1, laki-laki dan perempuan, dan sudah beranak cucu dan memenuhi bumi. Nah, setelah kurun waktu tertentu, setelah proper name Adam ini disempurnakan dan ditaruh di Taman Eden ini, Adam ini dibuat tertidur oleh Tuhan, dan saat itulah Tuhan mengambil salah satu tulang Adam, dan dari tulang Adam itulah Tuhan membangun Isyah, membangun perempuan yang nantinya diberi nama pribadi proper name juga, yakni Hawa. Siapa yang memberi nama proper name Hawa kepada Isyah, kepada perempuan ini? Adam. Seperti binatang-binatang yang Tuhan bangun dan Tuhan taruh di Taman Eden, semua Tuhan bawa kepada Adam untuk diberi nama oleh Adam. Perempuan ini kan juga demikian. Ketika Adam tertidur, Tuhan ambil tulangnya, Tuhan bangun dari tulang itu Isyah, perempuan, dan kemudian diberikannya kepada Adam, disodorkan kepada Adam, dibawanya kepada Adam, kemudian Adam memberi nama kemudian Isyah ini, perempuan ini, dengan Hawa. Hawa ini adalah proper name, nama diri, jati diri, nama diri, kayak saya namanya Seno gitu. Dan Hawa ini proper name-nya, namanya bukan Tuhan yang memberi, tapi Adam. Sedangkan Adam diberi nama diri, diberi proper name, itu Allah yang memberikannya. Beginilah akhirnya hakikat manusia itu. Bahwa perempuan itu di bawah otoritas laki-laki, dan laki-laki di bawah otoritas Tuhan. Adam dan Hawa di Kejadian 2 bukanlah ciptaan yang baru. Nggak ada kata diciptakan dalam Kejadian 2. Yang ada adalah dibangun dan dibentuk. Kenapa tidak ada penciptaan? Kenapa Adam di Kejadian 2 tidak diciptakan? Karena Alkitab mengatakan Tuhan sudah berhenti menciptakan sejak hari Sabat. Setelah hari penciptaan ke-6, Tuhan menciptakan makhluk hidup yang namanya manusia, Tuhan berhenti. Dan tidak lagi menciptakan. Baca baik-baik di Alkitab. Jadi, Adam yang ada di Taman Eden, dan kemudian nanti Isyah yang diberi nama proper name Hawa, yang ada di Taman Eden ini, mereka ada karena Tuhan ingin menyempurnakan makhluk hidup yang namanya Adam, yang Tuhan sudah ciptakan sebelumnya di hari penciptaan ke-6. Karena tadi, saya menafsirkannya karena manusia di hari ke-6 itu diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Mungkin mereka menyadari ketika mereka bergaul, bersosialisasi dengan makhluk hidup yang lainnya, mereka merasa lebih unggul, lebih segala-galanya. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan.
Kenapa mereka bisa begini? Karena belum ada roh yang dari Tuhan. Maka Tuhan ambil salah satu yang bergender laki-laki, Tuhan bentuk ulang, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan berikan nafas hidup, nismat hayim, roh yang dari Allah itu. Sehingga manusia yang namanya Adam, manusia yang dikasih nama proper name Adam dan Tuhan taruh di Taman Eden ini, menjadi lebih unggul daripada makhluk hidup yang namanya manusia yang ada di luar Taman Eden. Karena Adam yang Tuhan sempurnakan dan Tuhan taruh di Taman Eden dan diberi nama proper name Adam ini, selain dia adalah gambar dan rupa Allah, dia juga dibentuk ulang ya oleh Tuhan dengan debu tanah. Kemudian juga Tuhan taruh nafas hidupnya, nismat hayim, roh yang dari Allah, kalau kita mereferensikan dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Sehingga akhirnya manusia, makhluk yang namanya manusia yang proper name-nya Adam, yang hanya satu-satunya yang Tuhan taruh di Taman Eden ini, itu menjadi manusia unggul, manusia spesial, dibandingkan makhluk hidup lainnya yang namanya manusia yang sudah banyak ada beranak cucu di luar Taman Eden. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi inilah yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa Adam di Kejadian 1 dan Adam di Kejadian 2 itu adalah Adam yang berbeda. Meskipun mereka kalau dihubungkan, mereka adalah sama-sama makhluk hidup yang Tuhan ciptakan di hari ke-6 yang namanya Adam. Cuma nama Adam atau makhluk hidup yang dikasih nama proper name Adam dan Tuhan taruh di Taman Eden ini beda dengan makhluk hidup Adam lainnya. Sebab Adam yang ada di Taman Eden ini hanya seorang di antara semua Adam-Adam lainnya. Adam yang seorang ini Tuhan sempurnakan, Tuhan bentuk ulang. Ini bahasanya seperti penjunan, membentuk ulang. Ya. Dari bejana yang sudah dibentuk, dia rasa tidak sempurna, dihancurkan lagi, dibentuk ulang. Bukan diciptakan yang baru. Dibentuk ulang. Dari debu tanah kembali, disempurnakan lagi, dan diberikan roh yang dari Allah, sehingga Adam yang ada di Kejadian 2 di dalam Taman Eden ini menjadi makhluk yang super. Sekarang kita coba lanjut ya, supaya Bapak Ibu bisa relate dengan ayat-ayat lainnya. Coba kita baca Kejadian 5 ayat 1-2. Inilah daftar keturunan Adam, ya, proper name. Jadi Adam. Kejadian 5 ini adalah Adamnya bukan makhluk hidup yang namanya Adam, tapi si Adam. Makhluk hidup yang namanya Adam yang diberi nama proper name Adam oleh Tuhan di Kejadian pasal 2. Ya. Pada waktu manusia, pada waktu Adam itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini kan mengutip Kejadian pasal 1. Makanya dalam struktur Kejadian pasal 5 ini, saya beri beberapa warna. Ada yang warna putih, warna sedikit hijau toska, dan kemudian warna putih kembali. Supaya saudara nanti lewat slide ini terbantukan. Bahwa Adam yang berwarna putih dengan Adam yang berwarna hijau kalimatnya, itu adalah Adam dengan entitas yang berbeda. Adam yang warna putih di kalimat pertama itu adalah Adam yang ada di Taman Eden. Karena bentuknya proper name. Ini kalau kita membaca dalam struktur bahasa Indonesia, tuh bahasa Ibrani itu kelihatan dengan jelas. Ini bicara mengenai si Adam yang dinamakan Tuhan Adam, dan Tuhan bentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup yang Tuhan taruhkan di Taman Eden. Ini merujuk kepada sana. Kepada Adam yang itu. Sedangkan kalimat berikutnya, itu kalimat yang merujuk pada Kejadian pasal 1. Karena kalimatnya mirip. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia, menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini kan ada kalimat copy-paste dari Kejadian pasal 1 kan. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Perhatikan baik-baik kepada mereka. Jadi, ketika Tuhan menciptakan di hari penciptaan ke-6, Tuhan menciptakan makhluk hidup yang seperti segambar serupa dengan Allah itu. Makhluk hidup ini kemudian dinamakan, diberi nama manusia. Ya tadi,
penjelasan saya seperti Tuhan ketika ciptakan binatang, Tuhan akhirnya menciptakan mereka dan memberikan nama mereka binatang. Ada binatang ternak, binatang hutan. Perhatikan, ada ikan-ikan di air dalam, ada burung-burung di udara. Itu nama yang Tuhan berikan kepada mereka. Nama general. Oh, itu kunamakan burung. Oh, ini kunamakan binatang ternak. Oh, ini kunamakan binatang hutan, binatang liar. Oh, ini kunamakan tumbuh-tumbuhan. Oh, ini kunamakan manusia, kunamakan Adam. Itu Kejadian 1 ngomong begitu. Ya. Tuhan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Nah, kalimat yang putih yang terakhir. Setelah Adam, ya bahasa Ibrani-nya Adam, ini proper name lagi nih, berarti sama dengan Adam yang pertama, yang di warna putih yang pertama. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Kejadian 5 ayat 1-2 ini merangkum Kejadian 1 tentang penciptaan makhluk hidup yang namanya Adam, dengan Kejadian 2 yang memberitakan bahwa ada satu Adam yang dibangun ulang dan ditaruh di Taman Eden. Digabungkanlah menjadi satu kalimat dalam Kejadian 5 ayat 1-2. Kejadian 1 itu adalah makhluk hidup yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kemudian Allah memberikan nama mereka adalah makhluk hidup yang namanya manusia, Adam. Sedangkan Adam di Kejadian 2 adalah seseorang, satu makhluk yang diambil dari makhluk hidup yang namanya Adam tadi, manusia tadi, yang diciptakan di hari ke-6, diambil satu orang yang bergender laki-laki, kemudian dibangun ulang. Seperti saya bilang tadi, seperti seorang pejunan. Kenapa? Ini tafsir saya. Karena makhluk hidup yang namanya manusia yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 itu rupanya bertindak tidak sesuai dengan apa yang direncanakannya. Karena mereka diciptakan segambar serupa dengan Allah, mereka bisa merasa berbuat apa saja lebih unggul daripada yang lainnya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka tidak punya roh yang dari Allah. Maka Tuhan ambil seorang laki-laki di antara mereka. Tuhan rebuild, bangun ulang. Seperti seorang pejunan. Dengan ditambahkan unsur-unsur tanah, mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih segar, dan seterusnya. Dan kemudian Tuhan tambahkan Nismat Hayim, roh yang dari Allah. Sehingga makhluk hidup yang namanya Adam ini, yang salah satunya diambil Tuhan dan Tuhan taruh di Taman Eden ini, dia menjadi manusia unggul dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Dia menjadi Adam yang terunggul dibandingkan Adam laki-laki perempuan lainnya yang ada di luar Taman Eden. Nah, Adam inilah yang dikatakan di Kejadian 5 memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, mirip banget, dan memberikan nama Set kepadanya. Jadi kalau kalimat tadi, di ayat tadi kita rangkum, kalimatnya jadi gini. Inilah daftar keturunan Adam. Adam yang ada di Kejadian 2. Proper name. Ya. Adam yang diberikan nama spesifik oleh Tuhan, Adam. Ya. Pada waktu Adam diciptakan, Adam Kejadian 1 oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama Adam kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam proper name di Taman Eden itu hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Kejadian 5 ingin menjelaskan keturunan si Adam yang Tuhan sempurnakan dan ditempatkan di Taman di Eden itu. Tuhan tidak membuat keturunan atau nama-nama keturunan dari Adam yang lain yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1. Sejak ada Kejadian 2, maka Adam setelah Kejadian 2 itu merujuk pada Adam yang ada di Taman Eden. Ketika dibaca di Kejadian pasal 5 ada keturunan Adam di sini, tentulah Adam di sini adalah Adam yang proper name. Adam yang namanya diberikan khusus oleh Tuhan, kau kunamakan Adam. Laki-laki.
kau berasal dari spesies Adam, yang bentuknya laki-laki dan perempuan yang kuciptakan di hari ke-6. Tapi kau secara khusus kupilih dan kuberi nama kau Adam. Kejadian 5 bicara keturunan si Adam ini. Adam yang ada di Taman Eden. Sekali lagi Alkitab harus ditafsirkan, saudara. Jadi menurut saya ada 2 Adam dalam Kejadian 1 sampai 5. Yang pertama, Adam yang merupakan nama kelompok makhluk hidup yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Ini yang kemudian kita kenal sebagai manusia, ras manusia, spesies manusia. Apa bahasa Latin itu? Homo sapiens. Ya, benar ya Bapak Ibu ya? Human itu. Ya. Dan kemudian ada Adam yang merupakan nama pribadi, proper name, dari salah satu manusia itu, dari salah satu makhluk yang namanya manusia itu, yang kemudian Tuhan sempurnakan dengan debu tanah dan nafas hidup darinya, dan kemudian ditempatkan Tuhan di Taman di Eden. Dengan tafsir seperti ini, kalau Bapak Ibu mengikuti tafsir saya ini, kalau Bapak Ibu sudah paham tafsir saya ini, maka ayat-ayat dalam Kejadian tentang manusia lainnya, tentang Adam dan keturunannya, menjadi terang, menjadi jelas. Ya, nggak aneh-aneh. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ketika Adam dan Hawa berdosa dan diusir keluar dari Taman di Eden, Adam dan Hawa sudah menutupi ketelanjangan mereka bukan saja dengan cawat dari daun pohon ara. Ingat ya, ketika mereka belum bertemu Tuhan setelah berdosa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka sudah menutupi ketelanjangan mereka dengan daun dari pohon ara, cawat dari daun pohon ara. Kejadian 3:7, silakan baca. Tapi bukan itu saja, melainkan mereka juga sudah menggunakan pakaian yang dibuat Tuhan dari kulit binatang. Kejadian 3:21, silakan di cross check, dibaca. Maksud saya begini, ya. Ini nantinya membedakan antara Adam dan Hawa, makhluk yang namanya manusia yang Tuhan sudah ciptakan di hari penciptaan ke-6, dengan saudara-saudaranya, yakni manusia-manusia lain yang ada di luar Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa sebelum keluar dari Taman Eden, mereka sudah berpakaian dari kulit binatang. Sedang di luar Taman di Eden ada banyak manusia yang belum menyadari ketelanjangan mereka. Sehingga saya bisa membayangkan ketika Adam terusir dari Taman di Eden sama Hawa, mereka sudah berpakaian dari kulit binatang dan mereka menjumpai beberapa spesies sama seperti mereka, yakni manusia, yang lebih primitif. Mungkin tidak sesempurna kulit mereka, karena ingat ya, dalam Taman di Eden itu, si Adam ini dibentuk ulang dengan debu tanah. Mungkin ada penyempurnaan, tapi bukan menciptakan dari yang baru. Coba kita pakai imajinasi aja. Bisa saja Adam yang diusir dari Taman di Eden ini kulitnya lebih mulus daripada Adam yang diciptakan di hari penciptaan ke-6 yang kun fayakun. Aku berfirman, maka jadilah. Aku berfirman, mau menciptakan makhluk hidup yang serupa segambar dengan aku, maka jadilah dan dinamakanlah makhluk itu dengan Adam, manusia. Jadi ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dengan pakaian yang Tuhan buat dari kulit binatang itu, mereka menjumpai makhluk-makhluk yang mirip dengan mereka, tapi masih telanjang. Yang lebih primitif. Mereka yang tadinya eksklusif, Adam dan Hawa ini kan hanya di Taman Eden. Mereka cuma berdua dengan binatang-binatang lainnya. Tidak ada manusia lain. Mereka ketika diusir keluar dari Taman Eden, mereka menjumpai ada makhluk-makhluk lain yang tidak mereka temukan. Sama seperti di Taman Eden. Mirip dengan saya, kata Adam, tapi berbeda. Mungkin bentuk rupanya, wajahnya lebih kasar. Atau bisa saja, saudara, apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan, bahwa dulu ada manusia kera yang dibilang bukan kera, tapi juga dibilang manusia bukan. Setengah kera, setengah manusia. Kata Darwin, itu adalah evolusi. Awalnya kera, kemudian berevolusi menjadi manusia. Tapi bagi saya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau manusia itu kata Darwin dulunya kera, terus berevolusi jadi manusia, tapi faktanya di 2024 kita masih menjumpai kera. Kita masih menjumpai monyet. Orang utan itu katanya otaknya mirip dengan manusia. Tapi tetap itu orang utan dan beda dengan manusia. Nangkap ya Bapak Ibu ya?
Jadi mungkin saja, saudara, dulu Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu ya seperti fosil manusia purba yang ditemukan hari-hari ini. Kemudian dengan artis dilukis bentuknya seperti, maafkan saya, manusia, tapi bentuknya agak primitif, menyerupai kera, jalannya agak bungkuk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa saja itu. Nah, satu dari mereka yang laki-laki Tuhan ambil, terus Tuhan bentuk ulang dengan debu tanah, dan diberikan nafas hidup, sehingga lebih sempurna, menjadi seperti kita. Adam yang di Taman Eden itulah nenek moyang kita sekarang ini, Bapak Ibu. Lalu Pak Seno, Adam yang diciptakan di hari ke-6 itu bagaimana nasibnya? Nanti kita lihat, Bapak Ibu. Kita lihat nanti. Ya. Jadi ketika Adam dan Hawa sudah berada di luar Taman di Eden, maka mereka mulai berinteraksi dengan manusia yang secara budaya lebih primitif. Tidak berpakaian yang pastinya. Sebab kenapa? Karena mereka tidak menyadari ketelanjangan mereka. Mereka tidak merasa risih dengan ketelanjangan mereka. Kenapa? Karena mereka belum mengetahui mana yang baik dan benar. Adam itu jadi risih dengan ketelanjangan mereka. Mereka tadinya tahu mereka telanjang, tapi mereka nggak risih. Maafkan saya pakai bahasa yang agak dewasa. Hawa tahu, Hawa punya payudara dan juga vagina. Adam tahu, Adam punya yang namanya penis. Tapi sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam dan Hawa yang tahu mereka bentuk badannya seperti itu tidak merasa risih, tidak merasa malu. Tapi karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia merasa tahu bahwa ketelanjanganku ini harus kututupi. Maka mereka membuat cawat dari daun pohon ara, kemudian Tuhan sempurnakan dan Tuhan ganti menjadi pakaian dari kulit binatang. Sedangkan makhluk hidup yang namanya Adam di luar Taman di Eden, mereka belum menyadari ketelanjangan mereka. Jadi mereka mungkin mirip secara fisik dengan Adam dan Hawa, tapi mereka berbeda. Mereka lebih primitif, mereka telanjang, dan mungkin saja bentuk wajah mereka, bentuk raga mereka hanya mirip saja tapi tidak identik dengan Adam dan Hawa. Jadi meskipun Adam dan Hawa itu sama nenek moyangnya dengan manusia yang diciptakan di Kejadian 1, tapi Adam yang ada di Taman Eden itu sudah berbeda. Nangkep ya Bapak Ibu? Dia tidak diciptakan baru. Sebab kalau diciptakan baru maka Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan bahwa di hari ke-7 Tuhan sudah berhenti dari semua yang diciptakan itu. Tuhan tidak menciptakan apa-apa lagi. Jadi Adam yang ada di Taman Eden itu tidak diciptakan baru, tapi dibentuk ulang. Dibangun ulang. Bukan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi dari yang sudah ada disempurnakan. Ya, seperti hari-hari inilah. Ya, banyak artis-artis yang kulitnya hitam dan hidungnya pesek, tiba-tiba pergi ke Korea, ke Thailand, operasi plastik di sana, pulang-pulang kulitnya lebih putih, hidungnya lebih mancung, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah mereka diciptakan baru? Tidak. Mereka dibentuk ulang oleh teknologi. Sehingga kembali dari operasi itu, hidung mereka mancung, muka mereka lebih cantik, bibir mereka lebih seksi, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka tidak dikatakan ciptaan yang baru. Mereka orang lama, tapi berbeda. Kalau itu namanya misalnya Sarah itu Sarah yang sama. Otaknya, isi dalamnya sama. Tapi Sarah yang berbeda. Kenapa? Karena mukanya sudah dipermak oleh operasi plastik. Nangkep ya Bapak Ibu? Begitulah konsep Adam yang ada di Taman Eden. Coba kita bandingkan dengan ayat lain. Kejadian 4 ayat 13-16. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa pun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Saudara, yang saya kasih warna merah, barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Bapak Ibu, ini ayat yang sebenarnya sederhana tapi sulit dipahami. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memahami bahwa manusia itu hanya ada Adam dan Hawa, dan ketika mereka punya anak cuma ada Kain dan Habel, terus Habel mati,
tinggal bertiga, yakni Adam, Hawa, dan Kain. Lalu perkataan Kain, barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Ini siapa? Siapa yang ditakutkan Kain, saudara? Yang menjadi ancaman Kain, sehingga Kain berpikir nanti ada orang yang akan membunuh aku. Siapa? Wong pada saat dia bercakap-cakap dengan Tuhan ini, manusia cuma 3 orang. Kalau Bapak Ibu memakai pemahaman yang selama ini ada. Bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Satu-satunya, sebelum Adam tidak ada Adam lain. Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Habel mati ya cuma 3 manusia. Lalu siapa yang ditakutkan Kain akan membunuh dia? Masa kan Kain takut Adam dan Hawa akan membunuh dia? Adam dan Hawa kan bapak dan ibunya, kan begitu. Jadi, kalau kau mengikuti tafsiran saya tadi, jelas yang ditakutkan Kain adalah manusia. Makhluk hidup yang namanya manusia, yang memang sudah ada di sekitarnya. Yang gaya hidupnya, ini saya perbaiki lagi ya. Ini tulisannya gaya hidupnya. Gaya hidupnya, ya benar ya. Gaya hidupnya lebih primitif. Yang tidak berpakaian, juga mungkin bentuk badannya sedikit berbeda. Karena kan bapaknya Adam itu kan dipermak Tuhan dengan debu tanah. Ya. Jadi Kain ketika berkata, barang siapa nanti akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini tentu karena dia melihat fakta bahwa di sekitar dia akan banyak orang. Sudah banyak orang. Sudah banyak manusia lain. Kalau aku nanti harus mengembara, ya, jauh dari bapak dan ibuku, kalau aku mengembara seorang diri, tidak lagi bersama dengan ayah dan ibuku, aku bertemu dengan manusia-manusia lain, aku bisa dibunuh sama mereka. Jadi kan tafsiran saya lebih jelas. Bahwa memang ketika Kain itu habis membunuh Habel, ya sudah ada manusia-manusia lain di sekitar mereka. Karena baik Kain dan Habel, juga Adam dan Hawa kan sudah terusir dari Taman Eden. Mereka sudah hidup di bumi ini. Taman dan Eden sudah disembunyikan Tuhan, karena ada kerup yang berjaga-jaga sehingga tidak ada akses lagi bagi manusia siapapun yang bisa masuk ke sana. Sampai hari ini. Kan begitu. Jadi lebih rasional. Lebih masuk akal. Alkitab itu ya harus kita berusaha rasionalkan, saudara. Sebab kita diberikan akal budi ini untuk bisa mengerti Tuhan lewat kebenarannya di Alkitab kita. Kemudian kita baca lagi Kejadian 4 ayat 17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henok menurut nama anaknya. Selama ini kita menafsirkan istri Kain adalah perempuan yang juga merupakan saudara kandungnya atau keponakannya yang lahir dari adiknya Set. Sebab kalau kita baca Alkitab tadi di Kejadian pasal 5, Adam kemudian memperanakan Set yang merupakan gambar dan rupanya dia, kan begitu kan? Maka kalau manusia, kalau kita mengikuti tafsir gereja selama ini bahwa manusia itu Adam, Hawa, Kain, Habel mati, terus Set. Terus kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, Adam memperanakan anak laki-laki dan perempuan lainnya, maka istri Kain itu pasti saudara-saudara kandungnya atau keponakan-keponakannya. Ya. Tapi dengan tafsir tadi, istri Kain jelas adalah manusia lain yang sudah banyak yang tadinya ada di luar Taman di Eden. Jadi saya sangat percaya bahwa istrinya Kain itu bukan saudara kandungnya, bukan juga keponakan-keponakannya dari Set dan juga adik-adiknya yang lain, tapi dari perempuan yang sudah ada, yang merupakan makhluk hidup yang namanya Adam, yang diciptakan Tuhan di hari ke-6 di Kejadian pasal 1 tadi. Nah, soal Kain ini menjadi lebih jelas, saudara. Ya. Istrinya adalah perempuan manusia yang sudah ada sejak hari penciptaan ke-6, di mana mereka semua tinggal di luar Taman di Eden. Jadi istri Kain adalah anak-anak Adam dan Hawa lainnya, atau anak Set. Fakta Alkitab mengatakan bahwa setelah Kain membunuh Habel, Kain sudah mengembara. Jika istri Kain, maksud saya, jika istri Kain adalah anak-anak Adam dan Hawa lainnya, saudara kandungnya Kain, atau ya keponakan-keponakannya dari Set dan adik-adiknya lainnya, karena Adam dan Hawa kan punya banyak anak dan laki-laki dan perempuan ya. Kalau Kain istrinya mereka, fakta Alkitab tadi mengatakan bahwa setelah Kain membunuh Habel, Kain sudah mengembara dan tinggal jauh dari hadapan Tuhan. Ia menetap di tanah Nod, ayatnya sudah kita baca tadi. Kain sudah menjauhi keluarganya dan tinggal jauh dari mereka.
Jadi agak aneh di sini kalau misalnya Kain yang sudah menjadi pengembara, yang sudah tinggal jauh dari bapak dan ibunya dan keluarganya yang lain, itu kemudian kita paksakan menikah dengan saudaranya sendiri. Padahal kan dia sudah mengembara dan tinggal di tanah Nod. Ini mengindikasikan dia sudah lari dari hadapan Tuhan. Dia sudah jauh dari rumah bapak ibunya. Ya. Bisa nggak Kain mendapatkan istri dari sedarah dengan dia? Oh, bisa. Tapi ya bagi saya tadi, ayat Alkitab sudah menjelaskan, Kain mengembara dan tinggal di tanah Nod, jauh dari keluarganya, jauh dari hadapan Tuhan. Fakta Alkitab juga dikatakan tadi di ayat yang sudah kita baca, Kain mendirikan sebuah kota yang dinamai menurut nama anaknya Henok. Saya berkali-kali berkata disebut kota tentu karena banyak penduduknya. Siapa penduduk kota itu? Jika Kain baru memiliki satu anak bernama Henok, kan begitu. Kain menikahi istrinya. Kalau istrinya itu adalah saudaranya sendiri, kalau istrinya itu adalah keponakan-keponakannya sendiri, ya, maka ketika Kain membuat sebuah kota, dan kota itu dinamakan Henok, dan kota disebut kota karena banyak orangnya, nah siapa orang-orang itu? Ya, siapa orang-orang itu? Apakah saudara-saudara Kain yang lain? Tentu agak tidak masuk akal karena Kain jelas mengembara. Kain sudah tinggal jauh dari rumah ibu bapaknya. Jadi Kain ketika akhirnya menikahi perempuan dari makhluk hidup yang namanya manusia itu, dia jatuh cinta dan dia menikahi perempuan ini. Meskipun agak berbeda fisik mungkin, dan juga tentu perempuan ini tidak punya hikmat, tidak punya roh yang dari Allah, ya. Maka Kain punya anak-anak yang salah satunya anak sulungnya dinamakan Henok, dan kemudian dia membangun kota. Artinya membangun kota apa? Dia ketika membangun kota, kota itu ada orang-orang lain. Dan karena saya tafsirkan tadi, Adam ini adalah manusia super, manusia unggul dibandingkan makhluk hidup yang namanya manusia lain yang ada di luar Taman Eden. Maka itu kan turun ke Kain. Maka ketika Kain mengembara, dengan dia sudah berpakaian, bertemu dengan manusia-manusia lain yang lebih primitif, yang mungkin masih telanjang, yang berbeda fisik dengan dirinya, maka Kain akhirnya dianggap lebih super daripada mereka semua. Kain menjadi raja. Mungkin beberapa mereka akhirnya terinspirasi oleh Kain dan akhirnya mulai berpakaian. Kain mungkin dengan hikmat atau roh yang dari Allah, Nismat Hayim itu menjelaskan pentingnya berpakaian kepada mereka. Intinya yang saya mau katakan, Kain di tengah pengembaraannya di dunia dan berada di sekitar manusia-manusia lainnya, Kain menjadi spesial. Sehingga dia punya pengikut, bahasa selanjutnya itu punya budak-budak, dan akhirnya dia membangun kota. Ketika dia punya anak namanya Henok, maka kota itu diberikan nama Henok sesuai dengan nama anaknya. Jadi Kain menjadi raja. Kira-kira tafsiran saya ini masuk akal nggak? Pasti masuk akal. Ya. Kalau kita sekarang ini berpakaian masih kain seperti ini, tiba-tiba di tengah kita ada orang manusia yang seperti kita, tapi pakaiannya dari titanium. Pakaiannya dari pakaian-pakaian yang terbuat dari hal-hal yang tidak masuk akal kita. Titanium kah, emas kah, perak kah. Sedikit banyak kita akan respect kepada orang ini, paling nggak hormat pada orang ini, atau nggak takut dengan orang ini. Kenapa? Orang ini luar biasa, pakaiannya titanium. Pakaiannya mengkilap-mengkilap. Pakaiannya dari baja, dari emas, dan seterusnya. Begitulah bayangan saya, begitulah imajinasi saya ketika membaca soal Kain ini. Jadi penduduk kota Henok tentu adalah manusia-manusia lain. Makhluk hidup yang dinamakan Tuhan Adam, yang Tuhan ciptakan di hari ke-6, yang ada di Kejadian pasal 1. Yang memang lebih primitif daripada Kain. Sehingga dengan mudah mereka menganggap Kain itu lebih unggul. Kain adalah raja mereka. Jadi ketika Kain dengan hikmat Tuhan, Nismat Hayim itu membangun sebuah kota, mereka ikut, dan akhirnya Kain menjadi raja. Coba perhatikan lagi. Setelah Adam 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Set
Setelah Kain dan Habel, Habel mati, Adam dan Hawa punya Set. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah punya Set, Adam masih berusia berapa tadi? 800 tahun lagi. Dan selama 800 tahun itu, Adam beranak cucu. Dengan siapa? Sepertinya ya dengan Hawa. Karena tidak ada gambaran bahwa Adam itu punya istri lain. Meskipun ada peluang itu juga, karena ada banyak perempuan lain kan di luar Taman Eden. Tapi tidak terlihat di sini. Nggak terbaca di sini. Ya karena tak terbaca, ya saya tidak mau menafsirkan yang aneh-aneh. Saya menafsirkan seperti ini kan saya melihat ada teks di Kejadian 1 dan teks di Kejadian 2 yang kayaknya nggak sinkron. Makanya saya menggali, bertanya, dan kemudian menafsirkan seperti yang sudah saya bagikan tadi. Nama anak-anak Adam yang dicatat Alkitab adalah Kain, Habel, dan Set. Namun demikian, Adam juga memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan yang lainnya. Tergambar dalam Kejadian 4 ayat 13-16. Dengan umur tersisa 800 tahun setelah punya anak Set, tentu kita bisa saksikan kalau andai kata aja ya, 10 tahun sekali aja Adam punya anak dengan Hawa. Kalau dia masih 800 tahun lagi umurnya, 800 bagi 10, berarti dia punya 80 anak laki-laki dan perempuan. Itu kalau masa kelahirannya selisihnya 10 tahun. Coba bayangin. Kalau Adam dan Hawa punya anak setiap setahun sekali, maka tentu Adam dan Hawa punya anak sekitar 800 orang. Ya. Makanya Bapak Ibu harus membayangkan bahwa manusia zaman dulu itu dia bisa melihat sampai atau bertemu atau hidup bersamaan dengan generasi ke-10 di bawahnya. Karena umur manusia zaman itu kan ratusan tahun. Dari fakta Alkitab tadi, kalau Set mungkin saja dia menikahi adik perempuannya sendiri. Saudara kandungnya dari Adam dan Hawa. Kenapa? Karena Set kan tidak jauh hidupnya dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini ketika kemudian beranak cucu, ya keluarganya ya di sekitar itu saja. Saya sangat mempercayai hal ini. Kenapa? Karena mereka juga menyadari di luar mereka ada manusia-manusia lain. Maka mereka tentu lebih aman hidup dengan kelompoknya sendiri. Nah, lewat garis Set inilah nanti umat manusia diseleksi Tuhan. Lewat apa? Lewat air bah. Dan hanya Nuh serta keluarganya yang diselamatkan. Nuh ini adalah keturunan ke-8 dari Set. Dengan tafsir seperti ini, maka pasca air bah tidak ada lagi manusia yang hidup di bumi. Selain keturunan Nuh, Set, dan Adam, manusia yang disempurnakan Tuhan di Kejadian 2. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, bagaimana dengan nasib Kain? Dengan istrinya, yang Pastor tadi tafsirkan katanya berasal dari manusia-manusia lain yang ada di Kejadian 1. Bagaimana juga dengan manusia-manusia lain yang ada di Kejadian 1? Kalau kita membaca Alkitab dengan benar, semuanya binasa. Bukan saja mereka, bahkan keturunan Adam dan Hawa pun, yang benar-benar lahir dari Adam dan Hawa sekalian pun, itu binasa. Sebab yang diselamatkan dari keturunan Adam dan Hawa, keturunan Set dan istrinya, itu hanya Nuh dan keluarganya, dan kita tahu itu cuma ada 8 orang. Nuh, istrinya, dia punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri mereka masing-masing 3 orang. Jadi cuma 8 manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini berkata, mana manusia-manusia lain itu, Pak? Mana yang namanya Homo sapiens itu, Pak? Pithecanthropus erectus, Pak? Yaitu mereka sudah binasa kalau ukuran kita Alkitab. Mereka binasa. Kenapa? Karena air bah. Jadi sekarang ini kita, manusia yang hidup di 2024 ini adalah manusia yang lahir benar-benar dari garisnya Nuh, dari garisnya Set, dari garisnya Adam. Ada nggak Pak kemungkinan Pak, anak-anaknya Nuh itu menikahi misalnya perempuan-perempuan lain
yakni manusia-manusia yang ada di Kejadian pasal 1. Meskipun saya lebih senang menafsirkannya Set dan anak-anaknya ini, termasuk Nuh dan keluarganya ini, menikahi ya keturunan Adam dan Hawa yang dari Taman Eden ya. Tapi bagi saya terbuka kemungkinan ketika manusia sudah beranak cucu banyak ini, mereka berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya yang berasal dari Kejadian pasal 1. Karena Kain pun kan juga punya seperti itu. Ada preseden seperti itu. Bisa nggak Sem dan Ham dan Yafet itu menikahi perempuan yang punya darah dari manusia-manusia yang ada dan dilahirkan dari Kejadian pasal 1, hari penciptaan ke-6, yang bukan berasal pure dari darahnya Adam dan Hawa di dalam Taman Eden? Besar kemungkinan iya. Ya. Makanya kita tidak heran ketika misalnya setelah air bah itu masih ada raksasa-raksasa di bumi ini. Ya. Wah, ini kalau saya ngomongin raksasa-raksasa tentu Bapak Ibu nanti akan panjang lebar lagi nih. Goliat itu kan adalah makhluk yang sepertinya manusia tapi golongan raksasa. Tentu ini ada penyelewengan gen gitu kan ya. Gen dari mana nih kok tiba-tiba ada Goliat yang tingginya itu sama Daud aja, hampir Daud itu sepertiganya. Bagaimana kok ada manusia yang seperti ini? Terlebih kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, ada kota-kota Filistin yang isinya semua raksasa-raksasa. Ada banyak raksasa yang kita bisa temukan di Alkitab, namanya disebutkan bahkan di Alkitab kita. Ya karena mereka berasal dari manusia Kejadian pasal 1, hari penciptaan ke-6, yang dengan gambar dan rupa Allah yang mereka miliki, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu yang menyebabkan Tuhan akhirnya mengambil salah satu yang terbaik dari mereka, terus Tuhan bentuk kembali, rebuilding lagi, seperti penjunan itu, dan menjadikannya Adam di Taman di Eden. Nah, pembelajaran rema yang kita dapatkan dalam ibadah pagi ini apa? Tuhan dengan kasih-Nya selalu ingin melakukan yang terbaik. Bahkan ketika manusia yang sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya ini tak sempurna, maka Ia menyempurnakannya dengan memberi nafas hidupnya. Tuhan tidak menciptakan yang baru, tapi Ia menyempurnakannya. Bahasa Alkitab membentuk ulang seperti penjunan yang akan membentuk ulang bejana yang dianggapnya salah atau tak sempurna. Bahkan ketika itu sudah dilakukan, ketika akhirnya manusia semakin jahat, Tuhan juga menyeleksi hanya satu saja, yakni Nuh, dan membinasakan yang lainnya. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik. Selalu melakukan yang terbaik. Dia ingin manusia-manusia yang hidup di bumi ini yang terbaik. Jadilah kau dan aku. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah selalu berbuat yang terbaik seperti untuk Tuhan? Semoga Bapak Ibu memahami ini dan mengertinya. Khotbah saya sudah selesai. Semoga penjelasan saya tentang Adam ini semakin membuat Bapak Ibu jelas dan mengerti ketika membaca Kejadian 1, 2, 3, 4, sampai 5. Harapan saya seperti itu. Kita tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat segalanya. Kau sudah berikan rema kepada kami sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan sebentar Tuhan, kami ingin memberikan syukur kami lewat persembahan syukur kami, persepuluhan kami, persembahan buah sulung kami. Karena ini adalah minggu yang pertama. Tuhan sucikan, kuduskan persembahan syukur kami, persepuluhan kami yang kami mau kembalikan, kami berikan dengan syukur kepada Tuhan lewat pelayanan JKIDW. Semoga lewat pelayanan JKIDW nama Tuhan semakin dipermuliakan dan banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik. Yang siap memberi yang terbaik, saudara, mari sama-sama kita katakan amin dan berikan persembahanmu yang terbaik. Ucapan syukurmu kepada Tuhan, kembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan, karena Tuhan rindu kita memberi yang terbaik kepadanya. Silakan memberi. God bless you. Akan ku datang dengan tangan yang hampa, akan ku bawa yang terbaik bagimu.
Terima kasih buat persembahan saudara, dan JKI The Way akan mengelolanya dengan baik sehingga semua bisa semakin jadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan lewat JKI The Way. Saudara kekasih Tuhan, nanti jam 11 saya akan kembali berkhotbah tentang Yesus. Tema khotbah saya adalah Yesus Alfa dan Omega. Benarkah Yesus Alfa dan Omega? Benarkah klaim orang Kristen selama ini bahwa Yesus itu Alfa dan Omega? Benarkah Alkitab mengatakan Yesus Alfa dan Omega? Bapak Ibu silakan ikuti khotbah saya di jam 11 nanti. Kita akan akhiri ibadah ini dengan berdoa. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini, kami sudah di pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar banyak tentang Kain. Semakin jelas buat kami tentang Adam dan Hawa dan Kain juga Tuhan. Kami semakin paham. Terima kasih Roh Kudus membantu kami bisa memahami ini semuanya. Dan biarlah dengan pemahaman ini kami semakin haus akan Tuhan, semakin rindu belajar kebenaran Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengenakan Roh Kudus, maka banyak rahasia-rahasia yang tadinya masih tersembunyi itu akan Tuhan bukakan untuk semua kami. Berkati terutama Tuhan, hamba berdoa tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, apa yang mereka tabur, aku berdoa itulah yang mereka tuai. Dan kami berdoa agar kami semakin diberkati Tuhan, sehingga kami semakin jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan semakin jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan akhirnya dipermuliakan. Berkati Indonesia Tuhan, kami rindu pemimpin yang muncul nanti di Indonesia, pemimpin yang tulus, pemimpin yang sungguh-sungguh punya hati untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa, pemimpin yang bukan mementingkan kepentingannya sendiri, pemimpin yang tidak rakus dengan kekuasaan, tidak haus dengan kekuasaan, pemimpin yang benar-benar tidak mau menguasai seperti yang kami lihat dari pemimpin yang ada saat ini. Tuhan, berikan kami calon pemimpin yang dari Tuhan, dan taruhkan itu di hati kami masing-masing, sehingga di Februari 2024 ketika masuk ke bilik suara kami bisa memilih pemimpin yang benar yang dari Tuhan. Berkati gerejamu, berkati The Way juga Tuhan. Kami percaya semua kebutuhan yang ada, yang menjadi tanggung jawab The Way, lewat pertolongan Tuhan bisa terselesaikan satu-satu. Tuhan pasti tolong kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Bapak Ibu, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kau terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kau pegang, yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan mulai pagi hari ini yang namanya damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, dan juga karunia pengampunan yang kau terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib, oleh darahnya kau sudah ditebus, serta persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus, selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku. Mulai pagi hari ini sampai nanti Maranatha, ketika Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaannya, dan di bawahnya kita masuk ke dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa nanti di ibadah jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat dalam Tuhan. Haleluya.